Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sam Custom Motorcycle, guys. Di depan saya ini ada chopper dengan bermesin kapal atau mesin Vanguard 700 cc. Sudah selesai test trip nih. Sekarang tinggal kita review part mana aja yang kita handmade dan konsepnya seperti apa. Pokoknya pantengin terus sampai selesai, jangan sampai terlewatkan. Let's go. Oke teman-teman, kita review di bagian depan dulu nih. Nah, untuk depan kita pakai cangkrang mode Springer, tapi kita pakai per yang kayak mobil, guys, kayak tahu motor-motor tua. Nah, jadi sistemnya dia narik ke bawah. Nah, ini untuk as roda ini kita dipasang di bagian lubang depan ya. Ya, untuk yang belakang ini dia narik bagian per, jadi dia main, guys. Ini harus sambil jalan ya, karena kalau sendiri cukup lumayan keras. Tuh, nggak kenyotken pun mah, nggak kenyotken ya. Jadi harus beban berat si mesin atau nanti sama penumpangnya. Jadi dia apa? Kayak model per biar disebutnya nih kayak per daun. Nah, untuk ring depan kita pakai ring ukuran ring 21, guys, dengan ban Sprinter ukuran 300. Nah, untuk peleknya ini kita pakai pelek Inpander yang disebut dengan King Tab ya. Nah, ini pelek Inpander, ini headman, biar tahu ya konsumen bawa sendiri. Kita belum sempat produksi untuk pelek Inpander model kayak gini. Jadi cukup lumayan mewah ya. Nanti kalau setelah finishing ini kalau dikerumbuh lebih menyala pokoknya. Nah, untuk lampu depannya ini biasa ya, kita pakai ukuran yang 5 inch, jadi nggak terlalu gede. Dia mempunyai pesek juga ya. Nah, untuk lampunya lumayan pesek, jadi ini lampu copotan mobil-mobil tua, jadi nggak khusus buat motor, jadi khusus lampu buat lampu tembak, lampu kabut ya kalau di mobil. Nah, lanjut ke bagian stang nih. Stang ini kita bikin lebar banget, guys, karena kita ngikutin dimensi dari segitiga springernya. Nah, dari springer kita bikin dudukan di pinggir segitiga ya, biar kayak mode-mode tradisional gitu. Nah, ini kita bikinkan tracer, lalu dia nekuk ke bagian belakang lagi. Ini sekitar 3 cm nekuk ke belakang. Nah, dengan sistem dia kayak cengkaman stang ya, nempel di bagian atas. Nah, untuk lebar stang ini kita pakai lebar 22 cm, jadi cukup lebar dan nyaman untuk dikendarai, guys. Jadi untuk di posisi atas ini cukup kelihatan lebar, tapi kalau di samping kayak motor biasa aja, kayak stang ukuran biasa maksudnya. Nah, kenapa kita bikin lebar? Karena ini tradisional, itu sebutnya chopper yang termasuk motor nyaman lah. Ini juga udah pas ya, udah posisi jok sama badan udah pas banget buat dibawain. Nah, untuk ukuran stang kita pakai ukuran 22 mili, jadi kayak ukuran motor-motor biasa. Nah, kita lanjut ke bagian holder gas dan handle coupling. Untuk holder gas ini kita pakai yang bahan custom aluminium ya, dari CNC. Dan dari CNC ini kita dapat dari konsumennya langsung. Untuk handle dari Dural juga, dia sistemnya kayak model runcing, kayak model BSA, jadi dibikin seklasik mungkin.
Oke, untuk depan sudah selesai, tinggal lanjut ke bagian frame-nya. Nah, untuk banyak yang nanya nih, untuk dimensi panjangnya di Sam Custom itu berapa. Nah, pokoknya kalian bisa lihat nih, untuk ukuran motornya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek, jadi pas ya untuk ukuran tinggi 165 dan 170. Jadi mesin Vanguard cuman 700 cc ini bisa kelihatan lebih padat kayak motor-motor Harley. Nah, pokoknya mah didesain seciamik mungkin lah. Nah, untuk rem kita full headmade ya, rebuil ulang. Untuk depannya kita bikin satu, yang bawah kita bikin cagak dua. Nah, untuk ketebalan pipanya kita pakai ketebalan yang 3,5 mili. Untuk diameternya ya ini kita pakai yang 35 ya. Untuk yang atas 35, biasanya kita bikin dari yang 42 sampai 45 mili. Cuman kita bikin yang ini dari 35 mili diameternya ya. Untuk yang keseluruhannya atau bagian belakang biasa kita pakai ukuran yang 25. Jadi kayak ramping ya, nanti ramping, cuman nanti gede-gedenya kayak di stang, tangki, dan apa, jok. Jadi dia kelihatan lebih lebar. Nah, lanjut ke bagian tangki. Nah, tangki ini semi tradisional ya, jadi nggak terlalu celup ke frame dan nggak terlalu nenggak ke atas. Jadi dia standar rata sama segitiga springernya. Nah, untuk tangki kita memakai bahan 1,2 dengan apa, proses kita ketok-ketok ya sampai bulat seperti ini. Lalu dengan pengelasan kita pakai pelas asetilik atau apa, mohon maaf, pelas argon stainless. Nah, jadi untuk yang platnya dia mulai karat nih, tapi untuk yang lasannya insya Allah kuat, tahan bocor, jadi kelihatan kinclong ya, jadi kelihatan lasan-lasan karena stainless gak mudah berkarat guys. Selanjutnya kita review bagian joknya nih guys. Jok kita pakai model tradisional ya, yang ciri khasnya dengan per. Nah, ini kita sudah pakai, jadi sangat nyaman walaupun remnya rigid, tapi dikendarainya ini cukup ada nyut-nyutnya, jadi nggak terlalu gitu kena dada bukan mah. Nah, untuk yang belakang ini buat boncengan pas lah ya, untuk boncengan walaupun kecil tapi dia cukup nyaman. Nah, lanjut ke bagian TC bar nih guys. TC bar kita apa, buatkan dari pipa bulat yang diameter 18 mili. Nah, lalu pegangannya spakbor ke bagian bawah nih, bos TC bar. Ini cukup lumayan kokoh guys, buat maju mundur, buat ikat-ikat tas, pokoknya buat touring ya, bisa di bagian TC bar. Nah, belakang TC bar nih ada stop lamp. Kita coba nyala nih. Tuh, ini nyatu sama lampu depan guys. Stop lamp ini berikut dengan buat dudukan plat nomor, jadi nanti plat nomor bisa di bawahnya stop lamp. Nah, lanjut ke bagian spakbor. Spakbor ini kita memakai plat ukuran 1,2 ya, jadi cukup kuat untuk bonceng orang di sini ya, bonceng binatang bisa, mau bonceng apa aja lah, bonceng tas kuat memang, anti penyok-penyok. Nah, dengan di tengahnya kita variasiin dengan dibikin nut. Oke, mungkin itu dari bagian atasnya nih. Lanjut ke bagian engine. Oke teman-teman, nih engine-nya kita pakai engine Longchin ya, merek Longchin dengan cc 700 dengan vibrasi. Ini ada karburator PE28. Nah, untuk intake manifold kita headbed lagi, dia agak lebih panjang karena ngikut atau biar dapat dimensi ke luar tangki. Nah,
Nah, untuk dudukan engine mountingnya ini yang atas kita bikin dua ya, jadi satu boring, ini satu engine mounting, jadi cukup lumayan kuat. Nah, untuk yang bawah ini nyatu ke bagian frame bawah. Tebelnya ini kita pakai tebel yang 8 mili biar nggak getar dan nggak gampang patah. Nah, untuk box nih ya, ini ada box nutupin rantai buat transferan ke gearbox supaya lebih safety. Kita bikinkan box. Nah, untuk yang ini nih, yang item-item ini buat tensioner rantai biar nggak apa, kalau bahasa Sunda namanya ngepret ya, biar nggak ngepret. Kita bikinkan tensioner dengan sistem tarik ke bawah nih. Ini kalau dibuka ini ada pernya nih, dia narik bagian bola ini nih, roda. Nah, untuk engine Longchin 700 cc ini kita buatkan oil radiator. Nah, jadi sirkulasi oil radiator ini buat pendingin mesin. Kalau misalnya udah panas banget, dia bakal sirkulasi ya, sirkulasi oli. Ada filter olinya, jadi sebelum masuk ke oil radiator, dia masuk ke filter oil dulu, jadi cukup tersaring oli-oli kotor di sini. Oke, kita lanjut bagian footstepnya. Footstep kita bikin simple karena ini nariknya ke bagian sebelah kiri. Ini kita bikinkan as nih di bagian tengah frame, dia lewat ngaudin engine, terus dia narik ke sebelah kiri karena tombol belakang ini custom bawa dari konsumennya sendiri, jadi kayak tombol BSA Eropaan ya, jadi tombol payung. Footstep ini kita bikin dari plat dengan sistem bisa ditekuk. Nah, pokoknya ini nggak ada ya di marketplace atau di toko-toko motor biasa, nggak ada, cuman handmade, bengkel custom yang nyediain gitu. Nah, untuk knalpot sengaja kita bikin panjang ya. Banyak yang bilang suaranya kurang keluar, ada yang bilang enak panjang, ada bilang enak knalpot pendek. Itu tergantung selera kalian guys, mau dibikin pendek enak, mau dibikin panjang juga enak. Kalau dibikin panjang menurut saya itu lebih ngebas, kalau pendek itu terlalu free low, jadi terlalu ngeplos ya suaranya, jadi cukup kencang banget untuk di kampung-kampung. Tapi itu mah terserah kalian mau knalpot pendek atau panjang, pokoknya mah well lah. Lanjut ke bagian gearbox nih. Respil untuk bagian gearbox kita pakai Yamaha MX 150 yang baru ya. Ini surat komplit, nomor rangka nggak ada ya nomor rangkanya karena kita dapat mesinnya aja, surat komplit. Nah, kita dibikin kupling ring, kita potong lalu kita tutup ya, jadilah dia narik sebelah kanan guys. Biasanya kan kebanyakan orang yang bikin sebelah kiri ya, kita buatkan kupling ring. Nah, untuk kupling ring ini menurut saya masih aman ya, untuk masih aman beberapa kilometer atau beberapa bulan. Banyak yang bilang itu paling sebulan udah hancur. Alhamdulillah saya udah mencoba dari motor yang hitam yang kirim ke Bali, yang kirim ke mana ya, ke Jambi, itu aman guys, aman dibikin kupling kering. Jadi kelebihannya kupling kering gak terendam oli. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin kupling basah paling bisa dicucurin, tapi aman sih, nggak terlalu dilumasi oli, dia tetap kupling, dan kalau dikupling dia berhenti gitu, nggak ada perbedaannya sama kupling basah. Nah, untuk selahan ini masih pakai selahan yang originalnya, jadi cukup pendek ya, jadi agak berat ya nyala. Nah, lanjut ke bagian box nih. Box ini buat nyimpen kelistrikan guys, kunci kontak, kelistrikan kayak aki. Ini nggak ada kiprok ya, karena kiproknya masih bawaan mesin Longchinnya.
sangat kecil, jadi di bawah atau di dalam box ini nih. Nah, untuk dudukan knalpot kita bikin klem nyatu sama yang bawah, jadi untuk ke premnya ini cuma satu dibikin bos, jadi lebih kelihatan nakal ya untuk dudukan knalpot seperti ini. Lanjut ke bagian roda belakang nih. Untuk roda belakang kita pakai ring 16 dengan pela custom, tombol custom, semua custom kecuali di ban nih. Di ban kita pakai Shinko kode yang ukuran 500 ya per 16 69S. Nah, itu kodenya cukup kuat atau mantap lah untuk dibikin buat motor custom. Oke, link kita lanjut untuk sebelah kirinya bisa muter guys. Nah, untuk sebelah kirinya ini ada box buat variasi penutup kayak model Harley. Nah, kita buatkan tutup atau box ya, box menyerupai kayak model Harley. Jadi untuk Harley ini buat primary ya, tapi untuk di Vanguard ini buat variasi nutupin yang kopongnya biar lebih padat gitu. Nah, untuk persnelangnya ini di dalam ini Rametek namanya, ada narik ke bagian gearbox, cuman panjang ya. Di sini kan gearbox di belakang nih, ini persnelangnya, jadi ada tuas-tuas atau transparan lagi di dalam, cuman kita tutupin jadi nggak kelihatan, jadi kayak simpel ya. Jadi mesin sama gearbox itu kalau sepintas kayak nyatu, padahal kalau dibongkar ini bajunya atau bodinya dalamnya kecil guys. Nah, ini banyak yang nanya ini tuas apa ini. Nah, ini untuk tuas rem, jadi yang tadinya sebelah kanan kita lempar ke sebelah kiri, memakai as ya yang panjang, lalu kita narik di bagian kiri guys, karena trombolnya custom nyatu dengan gear. Nah, untuk info pembuatan trommel custom kalian bisa langsung WhatsApp aja atau DM Instagramnya Sam Custom ya. Ini kita bandrol dengan di harga 3.000 aja guys. Ini ada kunci kontak guys, kunci kontak ini bisa dicopot tuh. Lucu kan, lucu lah. Ini bisa dimasukkan kayak nggak ada kunci kontaknya, kayak tombol aja nih, tombol ini. Kalau di bawahnya ini starter, cuman kita nggak hidupin starternya. Nah, untuk yang bulat-bulat ini kayak titik ini tuh, lampu depan sama belakang. Oke, itu dari kunci kontak dan on off lampu. Nah, untuk standar nih udah di bawah frame, dia nyatu di bagian frame. Kita bikin simple ya, gak terlalu ribet atau nggak pakai model WLA, jadi ini standar biasa aja, tapi kita bikinkan detail di bagian bos-bosan standarnya. Oke, mungkin itu aja review dari chopper Vanguard konsep tradisional ala-ala Sam Custom motorcycle guys. Nah, untuk kalian yang masih penasaran dengan spill motor ini, kalian bisa langsung DM Sam Custom atau bisa lihat Facebooknya Isam Anwar dan Facebooknya Sam Custom Motorcycle guys. Terima kasih yang sudah nonton dari awal. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kita manusia bukan Nabi Boy. Wassalam.